Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NPM 217530026, Program Studi Manajemen Informatika kelas 4A, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pemaparan dalam bentuk video, yaitu presentasi pada chapter 10 pada mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer. Langsung saja di sini pada chapter 10 ini adalah konsep keamanan LAN. Jadi di sini kita buka materinya. Yang pertama tentang perkenalan. Nah, di perkenalan ini ada pertanyaan, mengapa saya harus mengambil modul ini? Jawabannya ialah karena modul ini adalah bagian yang sangat penting dari tanggung jawab kita sebagai profesional jaringan, ialah menjaga keamanan jaringan tersebut. Jadi, dengan mempelajari konsep keamanan LAN ini, kita bisa menjaga jaringan kita. Di sini tertulis sebagian besar waktu kita hanya berpikir tentang serangan keamanan yang datang dari luar jaringan. Tetapi, ancaman juga bisa datang dari dalam jaringan. Nah, teman-teman, jadi jaringan tidak hanya datang dari luar, namun dari dalam juga bisa. Ancaman itu dapat berkisar dari karyawan yang dengan polos menambahkan sekelar internet ke jaringan perusahaan sehingga mereka dapat memilih lebih banyak port, hingga serangan jahat yang disebabkan oleh karyawan yang tidak puas. Nah, karyawan juga yang bekerja tempat kita bisa memberikan serangan kepada keamanan jaringan kita. Jadi berhati-hatilah teman-teman semua yang sudah mempunyai desain jaringan ataupun lainnya. Yang selanjutnya, di sini ada pertanyaan, bagaimana kita menjaga jaringan tetap aman dan stabil? Bagaimana kami melindunginya dari serangan berbahaya dari dalam jaringan? Lalu bagaimana kami memastikan karyawan tidak menambah sekelar, server, dan perangkat lain ke jaringan yang dapat membahayakan operasi jaringan? Nah, teman-teman, modul ini adalah pengantar kita untuk menjaga keamanan jaringan kita dari dalam. Jadi, mempelajari modul ini sangat bermanfaat bagi kita semua ya, untuk menjaga jaringan kita, baik serangan dari luar maupun dari dalam. Nah, di sini ada penjelasan apa yang akan saya pelajari dalam modul ini. Teman-teman, judul modul ini sendiri ialah ganti konfigurasi keamanan. Kemudian tujuan dari modul ini ialah mengkonfigurasi keamanan sekelar untuk mengurangi serangan LAN. Adapun beberapa judul topik serta tujuan topik dalam modul ini. Yang pertama, menerapkan keamanan pelabuhan dengan bertujuan untuk keamanan port untuk mengurangi serangan tabel alamat MAC. Kemudian yang kedua, mengurangi serangan VLAN, yaitu mengkonfigurasi DTP dan VLAN asli untuk mengurangi serangan VLAN. Nah, yang ketiga yaitu mengurangi serangan DHCP, di mana di sini dijelaskan cara mengkonfigurasi, yaitu tujuannya cara mengkonfigurasi pengintaian DHCP untuk mengurangi serangan DHCP. Lalu selanjutnya ialah mengurangi serangan ARV yang bertujuan untuk mengkonfigurasi pemeriksaan ARV untuk mengurangi serangan ARV tersebut. Terakhir yaitu mengurangi serangan STP. Tujuan topiknya yaitu untuk menjelaskan cara mengonfigurasi Forfast dan BPDU Guard untuk memitigasi serangan STP tersebut. Lalu kita lanjut ke 10.1. Nah, di 10.1 ini kita tentang keamanan titik akhir. Adapun ini sampai 10.1.6 ya teman-teman. Langsung saja kita buka. Di sini ada serangan jaringan hari ini. Nah, teman-teman, media berita biasanya meliputi serangan pada jaringan perusahaan. Cukup cari di internet untuk serangan jaringan terbaru. Untuk menemukan informasi terkini tentang serangan saat ini, kemungkinan besar serangan ini akan melibatkan satu atau beberapa
hal pada di bawah ini, yaitu yang pertama, Distribute Denial of Service atau DDoS ialah serangan terkondisi dari banyak perangkat yang disebut zombie dengan tujuan menurunkan atau menghentikan akses publik ke situs web dan sumber daya organisasi. Kemudian yaitu yang kedua, pelanggaran data. Nah, ini adalah serangan di mana server data atau host organisasi disusupi untuk mencuri informasi rahasia. Yang terakhir adalah malware, yaitu serangan di mana host organisasi terinfeksi dengan perangkat lunak berbahaya yang menyebabkan berbagai masalah. Misalnya ransomware seperti WannaCry yang ditunjukkan pada gambar, mengekspresi data pada host dan mengunci aksesnya hingga uang tebusan dibayarkan. Jadi sangat bahaya ya teman-teman, karena tinggalkan kejahatan sekarang macam-macam caranya. Nah, di sini ada perangkat keamanan jaringan. Berbagai perangkat keamanan jaringan diperlukan untuk melindungi perimeter jaringan dari akses luar. Perangkat ini dapat mencakup router yang mendukung jaringan pribadi virtual atau VPN, firewall generasi berikutnya, NGFW, dan perangkat kontrol akses jaringan atau disebut dengan NAC. Nah, teman-teman, kita bisa dilihat sini ya. Rute yang mendukung VPN menyediakan koneksi yang aman ke pengguna jarak jauh melalui jaringan publik dan ke jaringan perusahaan. Layanan VPN dapat diintegrasikan ke dalam firewall. Nah, di sini kita bisa lihat ya gambar-gambarnya. Nah, ini sebuah blog. Ini. Nah, itu ya teman-teman. Lanjut ke perlindungan titik akhir. Nah, pada perlindungan titik akhir ini ada perangkat LAN seperti saklar, pengontrol LAN, nirkabel, dan perangkat titik akses AP lainnya saling menghubungkan titik akhir. Di sini juga ada endpoint. Nah, endpoint ialah host yang biasanya terdiri dari laptop, desktop, server, dan telepon IP, serta perangkat milik karyawan yang biasanya disebut sebagai bawah perangkat Anda sendiri, BYOD. Lalu, teman-teman, di sini ada gambar di mana ini adalah topologi sederhana yang mewakili semua perangkat keamanan jaringan, dan solusi titik akhir yang dibahas dalam modul ini adalah di sini ada internet, di sini ada pengguna jarak jauh dengan klien VPN, di sini ada router yang diaktifkan VPN ya ke internet, kemudian ada NGFW. Nah, di sini kita bisa lihat ya, titik akhir berkabel dan nirkabel diamankan dengan AMP di sini contohnya. Topologi sederhana ya teman-teman. Nah, lanjut ke alat keamanan email Cisco. Di sini ada menurut Cisco Tools Intelligence Group pada Juni 2019, 85% dari semua email yang dikirim adalah spam. Serangan phishing adalah bentuk spam yang sangat ganas. Ingatlah bahwa serangan phishing membujuk pengguna untuk mengklik tautan atau membuka lampiran. Di sini ada pengertian dari Cisco ISA adalah perangkat yang dirancang untuk memantau Simple Mail Transfer Protocol. Nah, Cisco ini diperbarui dengan umpan waktu nyata dari Cisco Talos yang mendeteksi dan menghubungkan ancaman dan solusi dengan menggunakan sistem pemantauan basis data di seluruh dunia. Ini adalah beberapa fungsi dari Cisco ISA. Jadi, fungsi dari Cisco ISA yaitu memblokir ancaman yang diketahui. Dia bisa memblokir ancaman yang diketahuinya. Kemudian, yang kedua, remediasi terhadap malware siluman yang menghindari deteksi awal. Dan yang ketiga, buang email dengan tautan buruk. Kemudian yang keempat, blokir akses ke situs yang baru terinfeksi. Dan yang terakhir, enkripsi konten di email keluar untuk mencegah kehilangan data. Itulah beberapa fungsi dari Cisco ISA. Di sini pada gambar Cisco ISA membuang email dengan tautan buruk. Kita bisa lihat ya teman-teman, ini gambar ke-1, kemudian dia ISA. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat penjahat mengirimkan serangan phishing ke host. Kemudian firewall meneruskan semua email ke ISA. Lalu ISA menganalisis email, mencatatnya dan Nah, bisa lihat ya. Ini penjahat
Sampai di SA, dia menganalisis apakah email tersebut dari penjahat ataukah email tersebut benar-benar informasi yang baik. Nah, di sini jika dari penjahat maka ada tanda silang setelah dianalisis. Berarti ini dari pihak yang tidak dikenal ingin membobol ataupun lainnya. Selanjutnya ini ada alat keamanan web Cisco. Nah, teman-teman, pada alat keamanan Cisco ini ada Cisco Web Security Applicators, yaitu teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis web yang membantu organisasi mengatasi tantangan mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. Nah, Cisco WSS ini menggabungkan perlindungan malware tingkat lanjut, visibilitas, dan kontrol aplikasi, kontrol kebijakan pengguna yang dapat diterima, dan pelaporan. Cisco ini juga memberikan kendali penuh atas cara penggunaan mengakses internet, fitur dan aplikasi tertentu seperti obrolan, perpesanan, video dan audio, dan lain sebagainya. WSA ini dapat melakukan daftar hitam pada URL, pemfilteran URL, pemindaian malware, kategorisasi URL, filteran aplikasi web, dan enskripsi dan deskripsi lalu lintas web. Nah, di sini ada seorang karyawan perusahaan internal menggunakan ponsel cerdas untuk mencoba menyambung ke situs yang diketahui masuk daftar hitam. Ada seorang pengguna mencoba terhubung ke situs web, kemudian viral meneruskan permintaan situs web ke WSA. Lalu kemudian WSA mengevaluasi URL dan menentukannya sebagai situs daftar hitam yang diketahui. WSA membuat paket dan mengirimkan pesan akses ditolak ke pengguna. Jadi gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada periksa pemahaman Anda, keamanan endpoint. Nah, di sini kita diberikan untuk menjawab beberapa coba kita jawab saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke autentikasi dengan kata sandi. Autentikasi dengan kata sandi. Nah, banyak nih cara siapapun yang memiliki kata sandi dapat masuk ke perangkat ini. Nah, banyak jenis deteksi yang dapat dilakukan pada perangkat jaringan, dan setiap metode menawarkan berbagai tingkat keamanan. Metode paling sederhana dari deteksi akses jarak jauh ialah mengkonfigurasi kombinasi login dan kata sandi pada konsol, baris PTY dan port out seperti yang ditunjukkan pada baris PTY pada contoh berikut. Nah, bisa di sini kita konfigurasi pada biasa. Pertama kita lakukan enable, kemudian configure terminal, kemudian line VTY 0 spasi 4. Kemudian di sini kita masukkan password Cisco, lalu login. Nah, SSH adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman. Kemudian ada contoh berikut mengilustrasikan SSH dan metode database lokal untuk akses jarak jauh. Di sini ada IP domain nextexample.com, kemudian crypto key generator RSA general key module 2048, kemudian ada username admin secret strong password, kemudian SSH version 2, kemudian line VTY 0 spasi 4, kemudian ada transport input SSH dan login logical. Nah, metode ini database memiliki keterbatasan. Yang pertama ialah akun pengguna harus dikonfigurasi secara lokal di setiap perangkat. Kemudian yang kedua, konfigurasi database lokal tidak menyediakan metode autentikasi fallback. Nah, lanjut komponen AAAA ialah singkatan dari autentikasi, otorisasi, dan akuntansi. Konsep AA mirip dengan menggunakan kartu kredit seperti terlihat pada gambar. Nah, bisa lihat autentikasi siapa Anda, otorisasi ialah berapa banyak yang dapat Anda belanjakan.
Kemudian dengan akuntansi, untuk apa Anda membelanjakannya? Ini ya teman-teman. Jadi ini detail apa-apa saja activity census statement yang kita lakukan. Kemudian di sini ada jumlah. Kemudian di sini siapa Anda. Ini adalah nomor-nomor pada ATM kita. Lanjut kita ke autentikasi. Autentikasi lokal ialah menyimpan nama pengguna data kata sandi secara lokal di perangkat jaringan. Lalu lokal ideal untuk jaringan kecil, bisa kita lihat dia ke router, kemudian dia balik lagi ke klien jarak jauh, ini jaringan perusahaan. Kemudian di sini autentikasi berbasis server. Di sini kita bisa lihat teman-teman, ada klien membuat koneksi dengan router, kemudian router meminta pengguna untuk nama pengguna dan kata sandi. Kemudian ke sini lagi router mengidentifikasi nama pengguna dan kata sandi sini dan kata sandi menggunakan server Kemudian pengguna mau diberikan akses jaringan berdasarkan informasi di server jarak jauh. Lalu di sini ada otoritas. Otoritas ini bersifat otomatis dan tidak mengharuskan pengguna untuk melakukan langkah tambahan setelah autentikasi. Otorisasi mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pengguna di jaringan setelah diautentikasi. Nah, otoritas ini menggunakan sekumpulan atribut yang menjelaskan akses pengguna ke jaringan. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman prosesnya pada gambar ini. Saat pengguna telah diautentikasi, sesi dibuat antara router dan server A. Sini. Kemudian router meminta otoritas dari server A untuk layanan yang diminta. Kemudian balik lagi kita ke server, yaitu mengembalikan respon fast atau fail untuk otorisasi. Lalu kita lanjut ke akuntansi. Akuntansi ini mengumpulkan dan melaporkan data penggunanya. Jadi seluruh data itu akan dikumpulkan melalui akuntansinya. Di sini saat ada gambar juga penjelasan ya teman-teman, ini sangat jelas gambarnya. Saat pengguna telah diautentikasi, proses akuntansi IA menghasilkan pesan awal untuk mulai proses akuntansi. Kemudian saat pengguna selesai, pesan berhenti direkam dan proses akuntansi pun berakhir. Lalu selanjutnya di sini ada 802.1x standar IEEE 802.1x adalah protokol autentikasi dan kontrol akses berbasis port. Protokol ini membatasi workstation yang tidak sah untuk terhubung ke LAN melalui port suite yang dapat diakses publik. Server autentikasi mengautentikasi setiap workstation yang berhubungan ke port suite sebelum menyediakan layanan apapun yang ditawarkan. Di sini kita bisa lihat perangkat di jaringan memiliki peran khusus. Nah, bisa lihat mereka memerlukan akses dan menanggapi permintaan dari saklar. Kemudian di sini pengautentikasi yaitu mengontrol akses fisik ke jaringan berdasarkan status autentikasi klien. Di sini ada autentikasi yaitu melakukan autentikasi klien. Klien itu ialah pemohon, suite adalah autentisator, kemudian server autentikasi. Lalu di sini ada latihan ya. Komponen A yaitu mengumpulkan dan ini akuntansi. Kemudian siapa yang diizinkan? Kemudian ini. Kemudian komponen bertanggung jawab untuk menentukan apa yang dapat diakses. Kemudian kita lanjut ke 10.33. Kita lanjut ya teman-teman. Di sini ada kerentanan lapisan ancaman keamanan lab. Kerentanan lapisan keamanan lapisan
keamanan ancaman lapisan 2. Dua topik sebelumnya membahas pengamanan titik akhir. Dalam topik ini kita harus terus mempelajari tentang cara mengamankan LAN dengan berfokus pada bingkai yang ditemukan di lapisan atau tautan data lapisan 2 dan sekelar. Ingat bahwa model operasi OSI dibagi menjadi 7 lapisan yang bekerja secara independen satu sama lain. Nah, di sini kita bisa lihat ya, lapisannya yang pertama ada fisik, tautan fisik, kemudian hubungan data ya bingkai Ethernet, jaringan, alamat IP, mengangkut, sidang, presentasi aplikasi. Nah, di sini adapun ganti kategori serangan. Keamanan hanya sekuat tautan terlemah dalam sistem, dan lapisan 2 dianggap sebagai tautan lemah itu. Ini karena LAN secara tradisional berada di bawah kontrol administratif dari satu organisasi. Kami secara inheran mempercayai semua orang dan perangkat yang berhubungan ke LAN kami. Saat ini dengan BYOD dan serangan yang lebih canggih, LAN kami menjadi lebih rentan terhadap penetrasi. Oleh karena itu, selain melindungi layer 3 hingga layer 7, profesional keamanan jaringan juga harus memitigasi serangan terhadap infrastruktur LAN layer 2. Di sini adapun serangan terhadap infrastruktur LAN layer 2 dijelaskan dalam tabel ini. Ada kategori serangan tabel MAC, contohnya serangan banjir alamat MAC, yaitu yang kedua serangan VLAN, termasuk serangan VLAN hopping dan VLAN double tagging. Ini juga termasuk serangan antar perangkat pada VLAN umum. Yang ketiga ada serangan DHCP. Nah, serangan DHCP ini termasuk kelaparan DHCP dan serangan spoofing DHCP. Yang selanjutnya serangan ARP, termasuk spoofing ARP dan serangan keracunan ARP. Yang selanjutnya atasi serangan spoofing, contohnya alamat MAC dan serangan spoofing alamat IP. Yang selanjutnya serangan STP ialah serangan manipulasi spanning tree protocol. Selanjutnya beralih teknik mitigasi serangan. Mitigasi lapisan 2 yaitu larutannya ialah keamanan pelabuhan dengan mencegah berbagai jenis serangan termasuk serangan banjir alamat MAC dan serangan kelaparan DHCP. Yaitu larutan kedua pengintaian DHCP, mencegah kelaparan DHCP dan serangan spoofing DHCP. Yang selanjutnya ialah infeksi ARP dinamis DAI, mencegah spoofing ARP dan seragam keracunan ARP. Yang terakhir yaitu penjaga sumber IP atau IPSG, mencegah serangan spoofing alamat MAC dan IP. Nah, solusi lapisan ini tidak akan efektif jika protokol manajemen tidak diamankan. Misalnya, protokol manajemen SHA-LOC, Simple Network Management Protocol, Triple File Transfer Protocol, Telnet, dan lain sebagainya. Adapun solusinya ialah selalu gunakan varian aman dari protokol ini seperti SSH, SCP, FTP, dan lainnya. Yang kedua, pertimbangan untuk menggunakan jaringan manajemen out of band untuk mengelola perangkat. Kemudian yang ketiga, gunakan VLAN manajemen khusus di mana hanya ada lalu lintas manajemen. Yang terakhir ialah gunakan ACL untuk memfilter akses yang tidak diinginkan. Lalu, yang selanjutnya ialah periksa pemahaman Anda, ancaman keamanan lapisan kedua. Nah, di sini kita lanjut ya ke 10.4 tentang serangan tabel alamat MAC. Beralih tinjauan operasi. Nah, kita selanjutnya ke serangan tabel alamat MAC. Dalam topik ini kita fokusnya masih pada switch, khususnya tabel alamat MAC. Nah, ingat bahwa untuk membuat keputusan penerusan switch LAN layer 2, membuat tabel berdasarkan alamat MAC sumber dalam bingkai yang diterima. Tabel alamat MAC disimpan dalam memori dan digunakan untuk meneruskan frame secara lebih efisien. Cara memunculkannya ialah show MAC address table dynamic. Ini ya teman-teman, MAC address-nya, alamatnya, ini VLAN-nya, ini tipenya, ini port-nya. Bisa kita lihat ya, teman-teman, ini.
Kemudian selanjutnya ialah banjir tabel alamat MAC. Semua tabel MAC memiliki ukuran tetap dan akibatnya sebuah saklar dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC. Kemudian saat ini terjadi saklar memperlakukan bingkai sebagai unicast yang tidak dikenal dan mulai membanjiri semua lalu lintas masuk dari semua port pada VLAN yang sama tanpa merepresentasikan tabel MAC. Kondisi ini sekarang memungkinkan aktor ancaman untuk menangkap semua frame yang dikirim dari satu host ke host lain di LAN lokal atau VLAN lokal. Nah, di sini ada catatan, lalu lintas dibanjiri hanya di dalam LAN atau VLAN lokal. Ingat ya teman-teman, lalu lintas dibanjiri hanya di dalam LAN atau VLAN lokal. Pelaku ancaman hanya dapat menangkap lalu lintas di dalam LAN atau VLAN lokal. Yang terhubung dengan pelaku ancaman. Kemudian di sini ya bisa kita lihat gambar menunjukkan bagaimana pelaku ancaman dapat dengan mudah menggunakan alat serangan jaringan Markov untuk membanjiri tabel alamat MAC. Ini ada aktor ancamannya sini, kemudian pelan lanjut lagi ke ancaman aktornya. Lalu di sini ada mitigasi serangan tabel alamat MAC. Apa yang membuat alat seperti Markov sangat berbahaya ialah bahwa penyerangan dapat membuat serangan overflow tabel MAC dengan sangat cepat. Misalnya sklar Catalyst 6500 dapat menyimpan 132.000 alamat MAC di tabel alamat MAC-nya. Alat seperti Markov ini dapat membanjiri sklar hingga 8.000 bingkai palsu per detik. Membuat serangan overflow tabel alamat MAC dalam hitungan beberapa detik. Contoh menunjukkan output sampel dari perintah kepada host Linux. Ini ya teman-teman, kita lihat banyak sekali yang dapat dipalsukan bingkainya per detik. Lanjutnya, alasan mengapa alat serangan ini berbahaya karena tidak hanya mempengaruhi sklar lokal ya teman-teman, tapi juga dapat mempengaruhi sklar lapisan 2 lainnya yang berhubungan. Ketika tabel alamat MAC dari sebuah switch penuh, itu mulai membanjiri semua port termasuk yang terhubung ke switch layer 2 lainnya. Untuk menguranginya tentunya serangan overflow tabel alamat MAC, administrator jaringan harus menerapkan keamanan port ini yang kita pelajari pada chapter 10 ini. Kemudian kita lanjut ke serangan LAN. Ini ada beberapa serangan VLAN dan DHCP. Di sini kita bisa lihat ya, putar pada gambar ini kita lihat. This video will cover the following: VLAN hoofing attack, VLAN double tagging attack, DHCP starvation attack, kemudian DHCP spoofing attack. Di sini ada serangan melompat VLAN. Serangan melompat VLAN memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lain tanpa bantuan router. Dalam serangan lompatan VLAN dasar, aktor ancaman mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti saklar untuk memanfaatkan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default di bagian besar port saklar. Bisa kita lihat ini penyerang mendapatkan akses ke server VLAN, kemudian di sini ini batang tidak resmi ya teman-teman. Ada tulisannya di sini, penjahat bisa melakukan dengan apa saja karena penjahat sekarang sangat pintar-pintar. Kemudian di sini ada serang penandaan ganda VLAN. Dalam langkah 1, pelaku ancaman mengirimkan bingkai 8021. Ini ya teman-teman, bisa kita lihat. Kemudian proses 2-nya bahwa frame ditunjukkan untuk VLAN 10 yang merupakan VLAN asli. Kemudian langkah 3-nya, lalu lintas VLAN asli tidak ditandai oleh saklar pengirim bahwa itu seharusnya untuk VLAN 10. Lalu lintas VLAN asli tidak ditandai oleh saklar pengirim seperti yang ditentukan dalam aktor ancaman. Jadi ini teman-teman sasarannya VLAN. Lalu mitigasi serangan VLAN ini ada beberapa. Yang pertama ialah nonaktifkan trunking di semua port akses. Kemudian yang kedua, nonaktifkan trunking otomatis pada tautan terang sehingga terang harus diaktifkan secara manual. Kemudian yang ketiga, pastikan VLAN asli hanya digunakan untuk link terang.
Kemudian di sini ada pesan DHCP. Server DHCP secara device memberikan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, subnet mask, gateway default, server DNS dan lainnya kepada klien. Di sini teman-teman bisa lihat ya teman-teman pada gambar berikut. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Di sini ada serangan DHCP. Dua jenis serangan DHCP, yaitu yang pertama ada serangan kelaparan DHCP, yaitu membuat DOS untuk menghubungkan klien. Yang kedua ada serangan spoofing DHCP, yaitu terjadi ketika server DHCP nakal terhubung ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi IP palsu ke klien yang sah. Adapun dua yaitu contohnya yaitu server nakal gateway default yang salah, kemudian ada tiga ya teman-teman. Yang kedua adalah server DNS salah, kemudian yang terakhir alamat IP yang salah. Di sini ada pelaku ancaman menghubungkan server DHCP nakal. Ya, kita bisa lihat ya, langkah pertama DHCP, server DHCP nakal yang ini. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua. Ini teman-teman bisa kita lihat ya pada gambar ini. Tawaran nakal diterima terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian yang kelima ialah server nakal mengirimkan balasan ke klien untuk mengakui permintaannya. Server yang sah akan berhenti berkomunikasi dengan klien. Lalu selanjutnya, materi selanjutnya ialah ada video serangan ARP, serangan STP dan pengintaian CDP, yaitu di video will cover the following: ARP spoofing attack, ARP voice warning attack, STP attack, CDP reconnaissance. Kemudian di sini ada serangan ARP. Menurut ARP RPS, klien diizinkan mengirim permintaan ARP yang tidak diminta, yang disebut ARP serampangan ya teman-teman, yaitu ARP serampangan. Ketika sebuah host mengirimkan ARP serampangan, host lain disebut subnet penyimpanan alamat MAC dan alamat IPv4 yang terdapat dalam ARP serampangan di tabel ARP mereka. Masalahnya ialah penyerangan dapat mengirimkan pesan ARP serampangan yang berisi alamat MAC palsu ke sebuah switch, dan switch tersebut akan memperbarui tabel MAC-nya sesuai dengan itu. Sangat bahaya teman-teman. Ini ada keadaan normal dengan tabel MAC terkonvergensi. Kemudian ada serangan spoofing RRV-nya. Ini kita bisa lihat gambarnya. Kemudian yang langkah 3 ada serangan keracunan ARV dengan serangan man in the middle. Nih teman-teman gambarnya. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu mengatasi serangan spoofing. Nah, serangan spoofing ialah alamat MAC terjadi ketika pelaku ancaman mengubah alamat MAC host mereka agar cocok dengan alamat MAC yang lainnya. Adapun yaitu di sini ada saat host target mengirim lalu lintas, saklar akan memperbaiki kesalahan, menyetel kembali alamat MAC ke port aslinya. Untuk menghentikan switch mengembalikan penetapan port ke keadaan yang benar, aktor ancaman dapat membuat program untuk script yang akan terus mengirimkan frame ke switch sehingga switch mempertahankan informasi yang salah atau palsu. Tidak ada mekanisme keamanan pada layer 2 yang menginginkan sebuah switch untuk memverifikasi sumber alamat MAC yang membuatnya sangat rentan terhadap spoofing. Nah, di sini ada serangan STP. Untuk melakukan serangan dengan melakukan spoofing, root bridge, dan mengubah topologi jaringan, penyerangan dapat membuat tuan rumah mereka muncul sebagai jembatan akar, dan oleh karena itu tangkap semua lalu lintas untuk domain yang dialihkan secara langsung. Untuk melakukan serangan manipulasi STP, host yang menyerang menyiarkan unit data protokol jembatan yang berisi perubahan konfigurasi dan topologinya. Kemudian catatan masalah ini dapat terjadi saat seseorang menambahkan saklar Ethernet ke jaringan tanpa niat jahat. Itu ya teman-teman. Kemudian jika berhasil, host yang menyerang menjadi root bridge seperti yang ditunjukkan pada gambar sini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ialah pengintaian CDP,
Cisco Discovery Protocol ialah protokol penemuan tautan layer 2 berpemilik. Ini diaktifkan di semua perangkat Cisco secara default. Informasi CDP ini dikirimkan melalui port yang mendukung CDP secara periodik, multicast, tidak transkripsi. Kemudian, informasi CDP ini sangat berguna dalam pemecahan masalah jaringan. Misalnya, CDP dapat digunakan untuk memverifikasi konektivitas layer 1 dan 2. Namun, informasi yang diberikan oleh DHCP juga dapat digunakan oleh pelaku ancaman untuk menemukan kerentanan infrastruktur jaringan. Ini ya contoh gambarnya, teman-teman. Selanjutnya kita lanjut, ada periksa pemahaman ya. Kita lihat saja. Di sini ada apa yang saya pelajari dalam modul ini. Titik akhir sangat rentan terhadap serangan terkait malware yang berasal dari email. Nah, yang kita pelajari ini adalah tentang keamanan ya teman-teman. Jadi di setiap jaringan itu kita harus memiliki keamanan, kita harus waspada dengan keamanan, baik keamanan dari luar, baik kenakalan dari luar maupun dari dalam. Itu kita harus antusias. Ada banyak banget serangan-serangan pada jaringan. Adapun cara-caranya seperti yang telah saya paparkan tadi ya teman-teman untuk melindunginya. Jadi di sini ada beberapa serangan, yaitu serangan DHCP. Jadi kesimpulannya ada serangan ARP, serangan spoofing alamat, serangan STP dengan CDP. Nah, itulah teman-teman penjelasan saya pada chapter 10 ini. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.